Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini sekali lagi inovator ASN inovatif dari Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang lagi kepada Ibu Haja Imela Guswin dari Lubis STMM nih. Bertemu lagi ya Bu ya. Yeah. Kali ini kita ngobrol tentang inovasinya Bu Imel yang diberi judul Podcast Arsipku atau Arsipkoe ya, tapi kita bacanya Arsipku. Benar. Nah, ini mirip-mirip ya dengan podcast One Day One Innovation atau memang berbeda sama sekali? Kita langsung tanya saja dengan Bu Imel. Nah, Bu Imel, apa sih podcast Arsipku ini? Bisa dijelaskan? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Ika. Untuk kita Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan itu ada inovasi yang bernama podcast. Ini podcast kita baru berjalan kurang lebih 1,5 tahun nih Mbak. Di situ semua yang kita podcast akan kita posting di channel kita yaitu Arsipkoe. Tapi kita sebutnya Arsipku. Yang mana di podcast tersebut untuk sejauh ini karena ini terbilang baru ya Mbak ya. Untuk sejauh ini narasumbernya itu yang memang yang sedang berkaitan dengan kerjaan di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan untuk saat ini. Nanti untuk kedepannya kita akan lebih berkembang lagi. Bentuk konten dari podcast ini apa nih isinya? Apakah memang tentang sejarah ataupun tentang teknik kearsipan atau seperti apa Bu? Kalau untuk kontennya sendiri itu fleksibel Mbak. Oh gitu. Untuk sejauh ini bukan kita terfokus hanya misalnya arsip itu apa? Tidak. Sekarang udah agak berkembang karena ini tapi termasuk baru ya Mbak. Jadi narasumbernya pun kita belum yang terjadwal gitu Mbak. Untuk sejauh ini hanya misalnya kedatangan tamu atau dari Andri ya, Arsip Nasional Republik Indonesia itu kan bisa kita podcast kayak gitu. Atau dari LKD yang datang ke dinas kita langsung kita podcast. Tapi khusus untuk terjadwal seperti di sini kita belum. Tapi mudah-mudahan kedepannya kita akan lebih berkembang lagi. Tujuan atau manfaatnya sendiri yang ingin dicapai dengan adanya podcast ini seperti apa Bu? Kalau untuk tujuan sendiri ini Mbak kan karena kita Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan yang mana bukan hanya kalau kita sebutnya tuh Sobat Arsip, bukan hanya Sobat Arsip itu tahu kalau Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan hanya mengurusi berkas-berkas dokumentasi aja Mbak. Tapi di sini kita mengumpulkan data-data seperti sejarah-sejarah, itu dokumen sejarah ya Mbak namanya. Karena kan di kita juga bukan hanya dokumen yang pribadi orang yang sifatnya rahasia, tapi di sini juga ada sejarah-sejarah Sumatera Selatan yang harus datanya kita lestarikan, tidak boleh hilang. Jadi dengan adanya podcast di sini banyak kita bisa menyebarkan informasi berita, bukan seperti mungkin banyak orang yang tidak tahu sejarah seperti Ampera gitu Mbak ya. Kita bisa menyampaikan informasi tersebut melalui podcast. Jadi lebih dekat dengan kaum milenial ya. Iya benar Mbak. Kemudian dampaknya yang sudah dirasakan selama 1,5 tahun ini apakah memang mulai dari respon mungkin ya, kalau di podcast kan ada komentar gitu, ataupun memang followernya gitu, subscribernya yang bertambah atau gimana nih dampaknya? Kalau untuk dampaknya sendiri itu malah kita lebih ke banyak keuntungannya ya Mbak ya. Untuk keuntungannya pertama memang kita bisa menyampaikan informasi melalui media sosial kita podcast. Nah kemudian dengan adanya podcast sejarah orang tuh akan tahu tentang sejarah tersebut. Akhirnya orang aku mau subscribe dengan tujuan nanti berita berikutnya dia mau tahu lagi. Karena kita tinggal di Sumatera Selatan tapi banyak juga yang sejarah yang kita belum tahu. Makanya dengan sedikit kita tapi kita mempromosikannya bukan hanya di channel YouTube, di Instagram kita. Ayo subscribe di channel YouTube kita. Karena kan kalau Instagram hanya
lebih ke banyak foto-foto dan videonya nggak sepanjang Iya, iya, iya. durasinya podcast. Kalau di Dengan podcast itu kan lebih podcast lengkap ya. iya, lebih lengkap. Dengan itu orang penasaran, akhirnya orang mau lihat, akhirnya bertambah terus followers, Oke. subscribe kita. Nah, ada hambatan nggak nih? Karena kan membangun sebuah podcast itu kan berarti profil dari Ya, Dinas Kearsipan gitu benar ya. sekali. Style kita seperti apa gitu. Nah, itu ada hambatan nggak untuk membangun podcast ini? Silakan. Kalau hambatan sejauh ini sih alhamdulillah berjalan lancar ya Lancar ya. Mbak. Karena kan kita ruang lingkup kita belum luas, tapi kita sudah ada wacana untuk mengembangkan podcast kita. Oke. Jadi untuk dalam sekarang ini alhamdulillah tidak ada hambatan. Mudah-mudahan berjalan lancar. Oke, nah harapannya nih, karena kan podcast ini udah lancar gitu ya. Nah, mungkin ada pengembangan yang ingin dilakukan seperti apa, Bu? Kalau untuk pengembangan sendiri, saya sudah mempunyai rencana nih Mbak. Kalau kan di Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan tuh memang ada khusus ruangan podcast. Oke. Saya memberi bukan saran ya, memberi masukan Oke. kepada kepala dinas kita. Tapi itu juga disetujuin sama kepala dinas kita untuk podcast jangan terlalu kaku untuk di dalam indoor kita aja. Maksudnya kalau kita bisa nggak nih kita outdoor Pak, ternyata disambut baik sama kepala dinas. Oh Oke. nggak apa-apa, kalau memang narasumbernya diperlukan untuk podcastnya di luar, silahkan. Karena kan itu juga untuk kemajuan kita juga Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Iya, baik. Terakhir nih, pesan dan kesan dan ucapan terima kasihnya untuk terlaksananya podcast Arsipku ini, silakan Bu Imelda. Pesan dan kesannya, ya terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Sumatera Selatan, terima kasih kepada Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dan seluruh tim yang terkait di dalam podcast kita Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Dan pesan dan kesannya, mudah-mudahan doain kita Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan akan lebih maju lagi, akan lebih berkembang lagi, khususnya di podcastnya, karena dengan adanya podcast ini kita Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan akan lebih luas lagi bisa memberikan informasi-informasi, terutama informasi sejarah kepada masyarakat Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Bu Imel untuk penjelasannya podcast Arsipku ini. Mudah-mudahan tercapai ya semua apa yang diinginkan di pengembangannya gitu ya. Jadi sehingga bisa outdoor, terus tiba-tiba kita lagi olahraga ketemu lagi podcast nih gitu ya. Terus kemudian pameran juga gitu ya, informasi bisa sejarah. kolaborasi nih Mbak. Iya, bisa kolaborasi. Siap. Terima kasih Bu Imel, kita tunggu inovasi selanjutnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sahabat inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut adanya inovasi ini bisa meninggalkan komentar ataupun pertanyaan di kolom komentar podcast YouTube kami. Jangan lupa juga untuk mengunjungi ya YouTube linknya podcast Arsipku. Itu apa namanya Mbak? Kalau tulisannya Arsip Koe. Oke, podcast Arsip Koe gitu ya. Subscribe jangan lupa dan tetap ingat kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.